Pertanyaan yang berikutnya, ya. Sekarang kan Islam dicap sebagai teroris, ya. Nah, kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, permasalahan menjadi lebih kompleks ya Pak ya. Selain memang ya, berkaitan dengan permasalahan pemahaman, ya, juga ada hal yang lain. Ya. Mohon maaf, peranan media. Ya. Ini sangat penting dalam masalah branding. Ya. Peranan media. Tahun 2004 saya ketemu langsung dengan Habib Rizik di daerah Petamburan. Saya habis tabligh akbar, saya kemudian ketemu. Saya bilang, Bib, aneh nggak sanksi dengan semangat ente. Ya. Beliau kan semangatnya itu memang ibarat kalau kata orang Betawi, urat takutnya udah dicabut Pak. Ya. Ya. Saya nggak sanksi tentang masalah keikhlasan ente. Tapi yang jadi masalah, ya, ketika semangat itu tidak dikawal. Saya mengatakan tahun 2004, saya khawatir dengan free rider. Kalau dalam istilah politiknya free rider, penunggang bebas. Ada orang-orang yang tidak memiliki pemahaman atau bahkan dimasukkan yang kemudian saya mengatakan dia akan berefek seperti yang tadi Bapak bilang. Ya. Nalumu zamanana wal aibu fina, kata Sayyid Qutb. Kita mencaci zaman, ternyata cacian itu ada pada diri kita. Akhirnya kan yang ada begitu. Ya. Kontraproduktif yang ada. Ya. Tapi kembali lagi, kalau kita mendeskripsikan tentang permasalahan umat, mirip kalau kita main apa tuh? Bukan puzzle apa? Yang cari warna tuh, yang kotak tuh kita cari warna, ya. Itu memang kompleks. Dari masalah ekonominya, ya. Dari masalah budayanya, dari masalah moralnya, dari tantangan pimpinannya, dari tataran ulamanya. Ya. Cuma Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, semalam juga disampaikan ketika kita sholat di masjid apa Islamic Centrum ya, Syekh Walid ya, itu beliau menyampaikan bagaimana dari para imigran, jumlah orang yang susah, ya. Jadi permasalahan kompleks Pak. Tapi di situ kalau saya memiliki prinsip kalau orang Mesir bilang, kullama qarbal fajr ishtadda zalamul lail. Setiap malam semakin pekat, cahaya fajar semakin cepat akan datang. Ya. Jadi kalau malam semakin pekat, cahaya fajar sebentar lagi akan menyingsing. Ya. Jadi saya tetap optimis. Ya. Insya Allah permasalahan ini kita urai minimal. Kalau saya berharap saya dengan keluarga tidak termasuk bagian dari permasalahan umat pada saat ini. Itu saja yang saya berharap. Kalau masing-masing kita udah ngejaga benteng itu, tidak menjadi problem yang semakin memberatkan umat ini, insya Allah. Ya. Nah, pertanyaan dari Bu Dewi yang menarik, upaya untuk memulihkan nama. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ada satu ayat yang sangat gamblang dinyampaikan oleh Al-Quran. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Surat An-Nur. Ya. Bagi yang ingin memilih kebinasaan, maka mereka binasa dengan jelas. Barang siapa yang menginginkan hidayah, maka mereka mendapatkan hidayah dengan jelas. Memang yang menariknya adalah bahwa ya, Islam tidak pernah memaksa orang untuk memilih agama ini. Ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, pertanyaan dari Bu Dewi tadi adalah, kita juga tidak ingin ketika orang tidak tertarik dengan Islam karena buramnya wajah Islam itu. Makanya Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nur tadi, kalau orang ingin memilih Islam, silakan. Tapi memang jelas, tidak terkaburkan wajah Islam itu, tidak terkotori wajah Islam itu. Kalau ditanya tentang upaya, alhamdulillah, ya, upaya-upaya itu dilakukan ya, antar para ulama. Ya. Tentunya ini terus terjadi pendekatan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan ke Bapak ya, permasalahan terkadang ada juga dalam tataran para ustadz. Ya. Ada di antara tataran para ulama. Ya. Saya ketika di Brisbane ditanya tentang fatwa MUI. Kemarin juga saya ditanya sama wartawan antara, gimana Ustadz pendapatnya tentang fatwa MUI yang masalah bahan bakar yang bersubsidi. Ya. Ya, premium. Ya. Saya katakan seandainya saya ada pandangan yang berbeda, saya tidak akan mengucapkan di media.
Mengapa? Saya tidak ingin lembaga MUI kemudian turun martabatnya. Kalau semua orang yang memiliki pandangan berbeda dan mau berbicara, tidak lagi berwibawa. Paham ya? Jadi saya katakan, kalau saya punya pandangan yang berbeda dan yang saya tahu, Kiai Haji Amidan itu bukan berbentuk fatwa. Jadi beliau cuma ditanyain, kemudian disampaikan bahwa itu fatwa. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam tataran para ustadz, kita sudah ada dibangun komunikasi. Agar tadi sama pemahamannya itu. Nah, dalam tataran yang lainnya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada juga ya, kepada umat, kepada masyarakat diberikan pencerahan. Makanya ketika kumpul para ustadz, kemudian misalnya kayak bulan Ramadan, kita ada share kira-kira umat ini tema-temanya akan kita bawa apa nih temanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya kira demikian ya. Dan saya ingin menekankan bahwa ketika Nabi memulai dakwahnya, hal yang paling memikat dari Nabi itu adalah akhlaknya. Sebelum fisik ya, sebelum fisik ya, yang paling memikat adalah akhlaknya. Panjang amat. Dan inilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, mudah-mudahan Bapak dengan Ibu dan kita semuanya tentunya yang ada di sini, dengan keluhuran akhlak yang kita tunjukkan, mudah-mudahan kita ibarat kupu-kupu tadi, orang yang memandang akan terpikat ya. Sehingga tanpa kita bertutur kata, tanpa kita berceramah, orang akan tertarik dengan Islam yang kita bawa. Terima kasih. Masih ada sekitar 10 menit. Mungkin saya sedikit share cerita. Saya punya pengalaman juga satu kamar dengan bule gitu. Jadi pada saat saya sampai, saya bilang saya Muslim, saya melakukan ibadah 5 kali sehari. Apakah saya boleh beribadah di dalam rumah, dalam kamar ini? Oh nggak apa-apa, dia bilang. Kamu lakukan aja, dia bilang. Setelah beberapa hari dia bilang, apakah saya mengganggu kamu? Oh tidak, kamu melakukan ibadah, malah saya nggak tahu kamu melakukan ibadah. Tetangga sebelah, dia bilang, nggak tahu apa-apa, kegiatannya saya nggak tahu, tapi saya bisa mendengar dari luar katanya. Dia melakukan apa di luar, kedengaran di dalam, dia bilang. Ya itulah, dan dibilang kamu melakukan ibadah juga, kamu tidak bertujuan untuk dalam tanda kutip mengganggu dia gitu. Nah itu hanya sekedar saya cerita. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kajian. Oke, kita silakan dari Umar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari keluarga kajian radiopengajian.com, yaitu tentang bagaimana menyikapi para Nasrani dan Yahudi yang memusuhi Islam, Ustaz, yang selalu gembar-gembor Islamofobia. Haruskah kita terus berdakwah dengan senyum ataukah bergerak gitu ya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar sharing dalam hal ini. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi karikatur Nabi Muhammad, setiap kali ada, atau yang tentang film yang dibuat di Belanda, itu umat muslim di seluruh dunia mereka lari turun ke jalan demonstrasi. Kemudian tapi ketika terjadi pemboman di sana sini atau terjadi kerusuhan yang membawa-bawa nama agama, ada yang pernah saya dengar sendiri, di mana para muslim itu? Kenapa mereka tidak bilang kenapa mereka ketika agamanya terusik mereka protes, tapi ketika orang-orang yang memeluk agama mereka sama, kok mereka nggak protes gitu. Dan saya membandingkannya dengan rakyat Inggris yang dulu ketika perang Irak mereka turun ke jalan dan memasang aksi "Not in our name", semacam itu. Lalu kalau boleh pertanyaan yang kedua tentang entah saya itu hadis atau ayat dari Quran tentang para pelaku jihad yang katanya
ditunggu oleh 77 bidadari. Yang seperti itu saya tidak mengerti kok bisa begitu gitu loh Pak. Dalam arti kata di mana keterkaitannya sebenarnya kok, karena pada sisi yang lain kalau orang itu soleh kan insya Allah mereka berkumpul kembali sama keluarganya di akhirat nanti. Kok ini sama 77 bidadari gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan menarik Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalannya pendek. Jadi dalam pengajaran tadi antara 4 itu ialah kita tidak diajar untuk melampaui batas. We should not go beyond the limits. So sehingga kita marah. Kita belum marah. Jadi marah ini simple, la taqda, jangan marah. Sekiranya marah kita bersahabat dengan syaitan. Apabila kita bersahabat dengan syaitan, jadi maklum sajalah macam-macam boleh terjadi ya. Jadi dalam hal ini, where is the limit Ustaz? Ya, where is the limit? Sehingga pencacian kepada agama Islam dilaksanakan. Pada pribadi, to me is okay. Ya, kalau dicacikan secara pribadi, zaman Rasulullah pun, when the Jews letakkan the stool in front of his house, depan rumah dia tidak marah. Ya, itu bukan pencacian kepada agama, itu pencacian kepada pribadi. Jadi dalam keadaan konteks sekarang ini, where is the limit? Di manakah limitnya supaya kita dapat untuk marah itu? Sebab bila kita marah kita akan bersabar. Videonya ada di sini. So jadi anything can happen. So jadi Ustaz gitu ya soal. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir cukup ya. 5 menit lagi ya. Iya. Tinggal 5 menit lagi Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngomong. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran, di antara ciri al-muttaqin di mana kita berpuasa untuk mencapai al-muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Allah menyatakan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah al-kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan marah. Orang muslim dan muslimah bukan berarti tidak bisa marah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan man istaghdaba falam yaghdab jabban. Barang siapa orang yang mestinya dibuat marah tapi tidak marah, itu adalah penakut. Disinilah Islam kemudian memposisikan marah itu kenapa? Dalam kajian psikologis, marah itu adalah karena otak kecil kita memberikan sinyal adanya suatu bahaya. Contoh misalnya, anak kita berlari hampir menjatuhkan gelas, kan bahaya, kita marah. Atau orang nanti akan berpikir misalnya, oh ini anak kok kayak nggak diajar misalnya, kita marah kemudian. Itu karena ada pesan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Islam mensibghah kita, ketika Islam mewarnai kita, marahnya itu karena apa? Saya akan nyambung dari pertanyaan yang pertama yang dari radio dan pertanyaan Datuk Daud tadi. Hadirin khotimah rahimakumullah, kalau kita lihat ya, Nabi tidak ada marah berkaitan dengan pribadinya. Ini memang berat hadirin khotimah. Kalau ibu-ibu di pengajian hari Jumat kemarin masih ingat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, setiap bulan beliau memberikan bantuan kepada saudaranya. Ternyata saudaranya ikut menceritakan bagaimana Aisyah ketika pulang dengan Sofwan bin Mu'attal.